Pagi-pagi bang, warung belum dibuka, toko belum dibuka, kerja belum jalan, usaha belum jalan, tapi sudah bersyukur atas nikmat Allah. Amin ya Rabbal. Nih kumpul kayak begini Pak, Masya Allah, ini nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Para habaib, para kiai, para asatidzah yang begitu banyak hadir di tengah-tengah kita, dan senantiasa kita doakan guru-guru kita panjang umur, sehat walafiat, istiqamah dalam dakwah, istiqamah dalam iman dan Islam, bimbing kita selalu dekat kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Wabil khususil khusus ketua Majlis Subuh Gabungan akhina fillah al-mukarram al-ustadz Haji Madani Badali, dan juga para ulama lainnya yang mohon maaf tidak kami sebutkan namanya satu persatu. Hadir pula kepala Kementerian Agama Departemen Jakarta Selatan, alhamdulillah, akhina al-mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Taufik. Hadirin sekalian yang berbahagia, lihat jamaah yang seperti ini, insya Allah yakin kita wabah-wabah penyakit insya Allah akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di waktu pagi hari seperti ini Rasulullah pernah bertanya kepada sahabat, kaifa asbahtum, bagaimana kabarmu di waktu pagi hari ini. Jadi ketika ketemu di pagi hari sama sahabat-sahabat, Nabi nanya, kaifa asbahtum, bagaimana kabarmu di waktu pagi hari ini. Kira-kira kalau pertanyaan ini ditujukan sama kita, jawabannya apa Pak? Bagaimana Pak kabarnya waktu pagi hari ini? Halo, Assalamualaikum Pak, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah apa? Sehat. Alhamdulillah apa? Baik. Inilah jawaban kita. Dan ini pula jawaban pada umumnya kita. Ketika ada orang yang bertanya, kaifa asbahtum, bagaimana kabarmu di waktu pagi hari ini? Sehat, baik. Betul Pak. Tapi bukan itu jawaban sahabat. Ketika sahabat ditanya oleh Rasulullah, kaifa asbahtum, bagaimana kabarmu di waktu pagi hari ini? Kemudian sahabat tidak menjawab sehat ya Rasulullah, baik ya Rasulullah, tapi sahabat menjawab asbahna mu'minina billah, pagi ini kami dalam keadaan beriman kepada Allah. Masya Allah, beda tipis sama jawaban kita. Apa artinya sehat kalau tidak ada iman? Betul Pak. Apa artinya baik kalau tidak ada iman? Sahabat tidak menjawab, kami sehat ya Rasulullah, kami baik ya Rasulullah. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di awal-awal Nasai'ud Diniyah, beliau mengatakan salah satu tanda kerugian orang adalah orang apabila sehat badannya tapi tidak ada iman di dalam dirinya. Itu adalah orang yang paling rugi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih. Tapi Nabi nanya lagi saudara, kata Nabi Muhammad, kalau memang kamu beriman di waktu pagi hari ini, wa ma alamatu imanikum, apa tanda keimananmu di waktu pagi hari ini? Masya Allah. Kalau ngomong iman doang gampang nggak? Ini nggak ada orangnya apa ya? Kalau ngomong iman doang gampang apa susah? Gampang Bang.
Wa ma alamatu imanikum, apa tanda-tanda imanmu di waktu pagi hari ini? Kalau kalian mengatakan beriman ya Rasulullah di waktu pagi hari ini, apa tanda keimananmu? Masya Allah, Rasulullah nanya. Kalau timbang ngomong doang mah banyak bang. Jangankan kita nih, orang-orang yang kagak sembahyang, yang kagak ibadah, yang kagak puasa, coba tanya pagi-pagi sama dia, bang, abang beriman apa kagak? Kira-kira jawabannya gimana saudara? Bang, abang percaya nggak sama surga? Abang percaya nggak sama neraka? Tanya sama dia, abang pengen masuk surga apa pengen masuk neraka? Kira-kira jawabannya apa? Sembayang? Ditanya sama Nabi Muhammad, wa ma alamatu imanikum, apa tanda-tanda keimananmu di waktu pagi hari ini? Apa jawaban sahabat? Naskuru alal raha wa nasbiru alal bala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini jawaban sahabat, naskuru alal raha, kami bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kami ya Rasulullah. Masya Allah, pagi-pagi bang, warung belum dibuka, toko belum dibuka, kerja belum jalan, usaha belum jalan, tapi sudah bersyukur atas nikmat Allah. Amin ya Rabbal. Nih kumpul kayak begini pak, Masya Allah, ini nikmat. Gak bisa sembarangan pak, gak semua orang bisa datang seperti ini pagi-pagi. Betul, kita keluar matahari belum terbit, tapi kita sudah sampai di rumah Allah. Baitun min buyutillah. Nggak ada tempat yang paling mulia di muka bumi ini kecuali tempat yang kita duduki saat ini, saudara. Nih, nggak gampang datang ke sini, saudara. Berat. Kalau bukan karena iman, nggak bisa datang ke sini. Makanya Rasulullah bilang, apabila kalian menyaksikan ada orang-orang yang datang dan berkunjung ke masjid, fashhadu lahu bil iman, saksikan orang itu adalah orang yang beriman. Amin ya Rabbal. Ini nikmat, apalagi kumpul yang seperti ini, sembahyang subuh, Masya Allah. Ini tiap subuh begini nih. Masya Allah Pak, mohon maaf, salah satu yang ditakuti oleh orang-orang yang tidak suka sama Islam. Ini mohon izin, kalau boleh tanya, ada nggak orang-orang yang tidak suka sama Islam? Nggak jawab yang tegas. Ada nggak orang-orang yang tidak suka sama Islam? Ada nggak orang-orang yang tidak menginginkan Islam ini berkembang di Indonesia? Nih, salah satu di antaranya yang paling ditakuti adalah apabila umat Islam di waktu subuh sudah sholat berjamaah. Yang ditakuti ini Pak. Makanya salah satu gerakan mereka adalah bagaimana mencoba menghentikan gerakan subuh yang ada di Indonesia, saudara. Ini yang dikerjain mereka. Sebab kalau sembahyang orang sudah kembali kepada masjid, apalagi subuh kan rada-rada susah ya. Di sini doang yang penuh sampai keluar-luar. Kagak ada yang masuk. Nih, kalau orang subuh saja sudah bergugum seperti ini, bagaimana dengan sholat-sholat yang lain? Ini yang ditakuti. Makanya oleh karena itu saudara, nggak ada satu untuk memajukan Islam, tidak lain adalah al-ittihad asasun najah. Kebersamaan, persatuan adalah puncak daripada keberhasilan Islam di negeri kita. Amin ya Rabbal. Tidak banyak yang saya sampaikan. Kami dari Forum Ulama dan Habaib Jakarta, saya mau sampaikan dulu kepada bapak-bapak, ini puha-puha. Pernah dengar nama puha Pak? Pernah dengar nama puha Pak? Yang pernah dengar tunjuk tangan coba. Forum Ulama Habaib, coba yang pernah. Lah 3 orang ya. Forum Ulama Habaib ini adalah satu wadah, satu lembaga, satu organisasi kemasyarakatan. Bukan organisasi yang baru, tapi sudah cukup lama Pak.
dari tahun 2002 itu udah dicoba para ulama-ulama kita, para guru-guru kita terdahulu. Beliau mencoba mempunyai satu inisiatif, berkumpul mereka, Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Syafi'i Azami, Kiai Haji Abdurrahman Nawi, Kiai Haji Kazruni, Al-Habib Abdullah, Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Saghar, Al-Habib Abdurrahman Al-Habsi. Berkumpul ulama-ulama mencoba untuk mempersatukan daripada para ulama, para kiai, para asatid, para habaib. Karena dengan bersatunya para ulama-ulama dengan umat ini yang akan menjadikan kota Jakarta menjadi lebih baik ke depan. Itu yang dipikirkan oleh mereka. Dulu namanya Forum Ulama Habaib Betawi. Dulu namanya Forum Ulama Habaib Betawi. Berkembang perjalanan waktu karena banyak guru-guru, ulama-ulama, kiai-kiai, para habaib yang datang dari luar daerah tinggal di Jakarta. Mereka ingin bergabung dan meleburkan diri bersama-sama, berjuang mempersatukan umat. Akhirnya dirubah itu menjadi Forum Ulama Habaib Jakarta. Berganti terus para kepengurusannya, diantaranya terakhir kemarin adalah Profesor Kiai Haji Muhammad Sukron Makmun. Karena usia beliau yang sudah 82 tahun, doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, terus dakwah istiqomah dengan menebarkan amar ma'ruf dan nahi munkar, insya Allah. Kemudian beliau diangkat menjadi ketua majelis tinggi, dan Al-Fakir Haji Muhammad Lutfi dipercayakan untuk melanjutkan estafet daripada ini semua. Perjuangan gerakan daripada Forum Ulama dan Habaib tidak ada Pak, kecuali hanya amar ma'ruf dan nahi munkar. Itu aja udah. Ya, mohon izin Pak Kemenak, saya sampaikan ini. Enggak lama, mungkin 8:30 selesai. Sampai jam berapa biasanya Pak? Jam berapa? 10. Bener sampai jam 10? Bener? Oke. Berapa duit? Jadi jalan ini gerakan. Ketika saya terpilih, saya dipanggil oleh beberapa ulama, oleh beberapa kiai, para habaib, pesan sama beliau, coba Fuhab ini harus bisa dakwah, pesan dan dakwahnya itu sampai kepada lini yang paling terbawah. Baik, alhamdulillah strukturnya tuh pun berubah. Dulu hanya sampai tingkat kecamatan, sekarang sampai tingkat kelurahan. Ada tingkat ranting. Di Jakarta ada 265 kelurahan, saudara. Sekarang ini Fuhab sudah hampir 200 lebih ranting kelurahan yang sudah terbentuk. Doakan mudah-mudahan sampai ke bawah terus semuanya. Yang kedua, gerakan ini juga membuka pintu lebar-lebar karena ada 273 ormas. Ada 273 ormas sudah datang kepada kami. Mereka ingin meleburkan diri, berjuang bersama-sama Fuhab, saudara. 273 ormas. Mereka sudah bergabung, ingin meleburkan dirinya, ingin berjuang bersama-sama. Bukan hanya Jakarta, Medan, Riau, Kalimantan, Palembang, Pekanbaru sudah telepon, Pak Kiai, kami dari Medan, 34 kabupaten siap dideklarasikan itu Forum Ulama dan Habaib. Nih, jadi semua sudah bergerak. Untuk apa? Tidak lain, saya tanya langsung kepada Profesor Kiai Haji Sukron Makmun. Sebelum saya dilantik, sebelum saya dikukuhkan, saya tanya kepada beliau, didampingi dengan Bapak Kiai Haji Munahar Mukhtar, didampingi dengan para habaib dan segala macam, ketua MUI. Kemudian saya tanya kepada
Bapak Kiai Haji Muhammad Kiai Haji Syukron Makmun, saya bilang Pak Kiai mohon maaf, minta maaf, minta redhonya, mohon izin. Saya telah diamanatkan untuk menjadi ketua umum Forum Ulama Habaib Jakarta. Sebelum saya dilantik, saya mau tanya dulu Pak Kiai, kira-kira gerakan daripada Forum Ulama Habaib ini langkahnya mau dibawa kemana? Itu yang saya tanya. Beliau bilang, maksudnya bagaimana Kiai Lutfi? Saya mau tanya, apakah PUHAB ini ingin dijadikan oposisi pemerintah, atau PUHAB ini harus menjadi pro pemerintah? Begitu saya tanya. Ya Syukron Makmun kaget, kata beliau, kenapa antum nanya seperti itu? Saya bilang mohon maaf Kiai, saya biasa di atas rel, saya mesti ada ketegasan jalan saya. Kalau memang PUHAB harus jadi oposisi pemerintah, insya Allah saya siap, saya akan jadikan oposisi. Itu siapa yang Allah Akbar? Kalau memang ini harus jadi oposisi, saya akan jadikan oposisi, dan insya Allah saya bisa. Tapi kalau memang PUHAB ini harus menjadi pro pemerintah pun, saya juga bisa jadikan ini menjadi pro pemerintah. Saya hanya minta ketegasan harus seperti apa. Ditanya seperti itu, Masya Allah, udah Kiai Tilek, doain biar panjang umur nih, sehat walafiat. Ceramah tiap hari, badannya segitu aja dari dulu. Diterusin jangan Pak, sampai jam 10 ya. Bohong dosa padahal semua. Saya tanya, apakah mau jadi oposisi atau pro pemerintah? Apa kata beliau? Ada satu jawaban yang menenangkan hati kami pada saat itu. Kata Kiai Syukron Makmun, di dalam Islam tidak ada konsep yang namanya oposisi. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ini dasar bahwa tidak ada yang namanya oposisi di dalam Islam. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada pemerintah dan ulama. Jadi nggak ada oposisi. Tapi kita tidak boleh jadi pro pemerintah yang mengekor seperti bebek. Begitu tegasnya beliau. Harus ada landasan gerakan PUHAB, kata beliau. Apa landasannya? Tidak lain adalah amar ma'ruf nahi munkar. Apabila pemerintah mengeluarkan satu kebijakan dan kebijakan itu berpihak kepada rakyat, berpihak kepada umat, memenuhi kepedulian rakyat dan umat, maka PUHAB harus ikut mendukung dan membantu pemerintah. Itu kata beliau. Tapi kalau seandainya ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat, zolim kepada umat, PUHAB harus berani maju paling terdepan untuk memberikan pengarahan kepada mereka. Tuh. Saya diri, saya bilang siap, bismillah ya, saya siap. Programnya amar ma'ruf nahi munkar. Ini programnya nggak banyak Pak, ada 127. Jadi kalau saya sampaikan bukan jam 10, jam setengah 12. Yang kedua aja, ini program yang paling, kita kemarin dipanggil saya sama Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf, orang tua kita, guru besar kita, Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf. Saya dipanggil sama beliau, kemudian beliau pesan begini doang Pak, Kiai Lutfi, bisa nggak antum siapkan lahan untuk pemakaman para ulama? Itu beliau pesan gitu doang. Saya dengar kayak begitu, Masya Allah. Akhirnya saya bilang, ya udah insya Allah Pak Kiai, kami kumpul rapat ke para DPW dan lain sebagainya. Insya Allah salah satu program kami Pak,
Doakan mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan. Di Kalibata, tahu Kalibata Pak? Di situ di Kalibata ada taman makam pahlawan Kalibata. Doakan, besok kami akan bangun taman makam ulama habaib Wahab. Insya Allah, doakan Allah kasih kemudahan, Allah kasih kelancaran sebagai bentuk penghormatan kepada guru-guru kita, para ulama-ulama kita. Demi Allah, berdirinya bangsa dan negara kita, berdirinya kota Jakarta ini tidak lepas dari perjuangannya para ulama dan para habaib kita, saudara. Oleh karena itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kekuatan kepada kita semua. Allah bimbing kita, istiqamah kita untuk selalu bisa beramar ma'ruf dan nahi munkar. Amin ya rabbal. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf hanya itu saja karena waktu juga tidak memungkinkan untuk kami, tapi jangan khawatir, besok hari Selasa besok pagi di Trans TV jam 6 dan juga di Indosiar. Ya. Besok hari apa? Selasa, Senin, Ba'dal Bukrah, Selasa, hari Selasa jam 6 pagi di Trans TV sama di Indosiar. Silakan setel, insya Allah saya tidak ada di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.